Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview bonsai Srikaya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, di video sebelumnya saya udah mereview ya bonsai Srikaya ini. Namun kali ini saya review ulang karena ada beberapa dahan dan cabang ya yang saya tebang, yang saya pangkas. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa kita siapkan kopi masing-masing. Kita ngopi dulu guys. Mari. Mantap guys. Nah teman-teman, kemarin saya melakukan pemangkasan di bagian cabang ya. Nah ini saya kasih lihat nih. Yang saya lakukan pemangkasan cabang tuh yang di sini guys. Ini lumayan nih guys, cabangnya itu ada sejempol kayaknya, lebih dari jempol kayaknya. Nah ini yang saya pangkas. Terus ada cabang lagi yang di ranting kayaknya ya, ranting yang di bagian sini. Ini saya juga pangkas ya. Terus bagian mana lagi ya, sebenarnya kayaknya cuma 2 ya. Namun yang paling besar itu yang saya pangkas itu yang di sini guys. Yang di sini yang agak lumayan besar nih ya. Udah kayak batang utama lah. Dan ini yang saya pangkas. Jadi penampilannya sekarang ya seperti ini. Dan saya sisakan 1 cabang kecil di sini. Nah, ini masih kecil supaya bisa buat berteduh Pak Tua ini guys. Ini ada action figure guys. Ini saya minta sama teman ya, Pak Tua ini. Ini kayaknya terbuat dari keramik campur semen kayaknya guys. Tapi ini udah lama kata beliau, ini udah ada 40-an tahun ya. Ada sekitar 40-an tahun lebih kayaknya. Dan ini saya taruh di bagian sini di bawah pohon ini, jadi beliau bisa berteduh ya. Ini duduk di atas akar guys, duduk di atas akar ya. Nah tuh, dia duduk di atas akar dan posisinya sangat cocok ya, sangat pas. Soalnya sebelumnya saya bingung mau taruh di mana, kayaknya nggak ada pohon yang cocok. Namun karena saya lihat ini ada cabang di sini ya, kayaknya bisa cocok nih kalau taruh di bawah sini kan, dan seolah-olah tuh buat berteduh. Nah, jadi ini pas dia duduk di atas akar ya. Dan untuk bonsai Srikaya ini udah tumbuh bunga ya, calon buah. Cuman ya nggak tahu jadi apa enggak. Mudah-mudahan sih nggak rontok ya teman-teman. Ini saya mau kasih tips ya. Dulu kan pohon ini kan sangat panjang ya, tinggi, terus lebar ya. Ini pertumbuhannya sangat cepat kalau ranting-ranting seperti ini guys, sangat cepat. Dan akibatnya ini apa tuh, besar ya, pohonnya jadi besar dan lebar. Kelihatannya agak kurang proporsional untuk sebuah bonsai ya, terutama bonsai Srikaya. Makanya saya melakukan pressing lagi, saya potong lagi, pangkas sampai dia agak mengecil ukurannya ya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, itu dulu cabangnya sangat banyak ya. Ini kalau nggak salah masih ada cabang utama di sini nih, agak miring, cuman saya potong lagi ya, makanya jadi seperti ini. Nah buat teman-teman yang ingin buat bonsai biar tampak meliuk ya,
Tidak usah pakai kawat teman-teman, tidak perlu pakai kawat ya. Ini udah saya coba terapkan ya. Caranya teman-teman hanya menunggu pertumbuhan cabang ya. Menunggu pertumbuhan cabang kira-kira udah agak lumayan besar, teman-teman bisa motong cabangnya. Motong cabang yang bagian mana ya, biar supaya apa, supaya kelihatan dia meliuk, padahal bukan dikawatin teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, batang utama ini terlihat seperti meliuk ya, terlihat seperti meliuk. Sebenarnya itu bukan karena diikat kawat teman-teman, bukan dikawatin ya, tapi karena pemangkasan, proses pemangkasan. Cuman untuk tanaman serikaya ini kambiumnya agak susah menutup ya, prosesnya sangat lama teman-teman ya, sangat lama. Makanya kenapa pohon serikaya itu tidak bisa di stek ya. Tidak ada yang berhasil melakukan stek kecuali tanaman tanaman lain ya, misalnya jambu kerikil, jambu apa ya. Kecuali serikaya ini nggak bisa dilakukan stek ya. Delima paling bisa, delima ya, karena saya dulu sering tanam delima, saya lakukan stek, nah itu paling berhasil ya. Kalau untuk serikaya jangan coba deh, 100 kali coba juga 100 kali gagal, nggak akan berhasil ya. Kecuali kata orang sih lakukan cangkok susu atau apalah ya. Ini dicangkok juga nggak bisa, kecuali katanya cangkok susu yang harus ada akarnya ya. Nah, jadi stek nggak bisa teman-teman, jangan habisin atau sia-siakan waktu untuk melakukan proses stek, nggak bisa teman-teman, pasti gagal. Soalnya kenapa? Ini kambiumnya sangat kering dan sangat keras ya. Kalau kita udah potong ya, ini posisi masih basah, tapi nanti dia untuk menutup itu sangat mustahil. Makanya seperti ini, nggak rapi teman-teman. Tapi ini tetap bisa kita lakukan untuk supaya dia kelihatan meliuk ya, tanpa harus dikawatin ya teman-teman. Nah ini caranya kita pangkas dahan ya. Misalnya kita udah lihat banyak cabang, tumbuh banyak cabang, kita ingin gerakan meliuknya kemana ya, kita tinggal arahkan. Misalnya kita mau potong cabang ini atau cabang ini atau yang ini, kita lihat dia lekuknya kemana ya, meliuknya kemana, kita potong. Kita mau arahkan dia meliuknya kemana, kita potong yang nggak perlu. Jadi ketika dia udah tumbuh cabang lagi, kita ingin lihat lagi mau meliuk kemana lagi, kita tinggal potong lagi. Jadi kesannya seolah-olah nih dikawatin, padahal nggak dikawatin teman-teman ya. Nah ini tips dari saya, kalau misalnya kita mau biar bonsainya kelihatan meliuk, kita harus lakukan pemangkasan cabang sesuai arah gerak yang kita inginkan ya. Nah, teman-teman nggak usah ragu ya, kalau misalnya mau bikin bonsai itu jangan sayang, ini mau ditebang sayang, jangan berpikiran seperti itu. Nanti kalau kita berpikiran seperti itu, angle view-nya sebuah bonsai itu tidak maksimal teman-teman. Kalau kita misalnya berani, nanti kita tidak sayang untuk melakukan pangkas ya atau pemangkasan, nanti hasilnya akan bagus ya. Seperti ini kemarin waktu awal-awal kan agak ragu mau tebang ya. Nah ini sekarang tampilannya udah agak layaknya sebuah bonsai lah ya. Kalau enggak semua kemarin tuh padat semua teman-teman, terus ranting dan cabang dahannya tuh nggak teratur ya, agak kacau. Sekarang agak lebih itu terarah ya. Nah ini karena masih ada bunganya ya, calon buah, ini nggak berani saya pangkas ya, kecuali misalnya nanti udah rontok nih ya. Misalnya ini posisi nanti bunganya udah rontok ya, nah nanti ini saya mau pangkas lagi teman-teman, supaya apa, supaya nanti lebih terlihat arah geraknya tuh lebih proporsional teman-teman. Kalau seperti ini kan
ini agak melebar ke sini ya, agak melebar ke sini. Jadi kesannya gimana, angle view-nya itu kurang dapat. Nah, paling nanti kalau udah karena ada calon buah, ada bunganya, ini nggak berani saya apa-apain dulu. Makanya saya biarin, kecuali nanti ini bunganya udah rontok. Nah, ini saya nggak akan ragu lagi untuk potong di sini ya. Saya kan nggak akan ragu-ragu lagi untuk potong di sini, supaya nanti kesan bonsai ini itu lebih maksimal teman-teman ya, dibanding dulu sebelum saya melakukan pemangkasan. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, itu lebat banget teman-teman. Kita mau lakukan pemangkasan aja bingung mau mulai dari mana, karena saking banyaknya cabang dan ranting ya. Itu juga dulu cabangnya itu besar-besar teman-teman, bukan sejari kelingking tapi sejempol semuanya, malah ada yang dua jari ukurannya batang utama. Dulu saya lakukan tebang ya, tebang di di batang utamanya teman-teman. Nah, di batang utama itu lakukan penebangan itu sangat beresiko teman-teman. Dulu saya lakukan sini teman-teman, di sini ada batang utama, saya tebang ya, saya pangkas itu menggunakan gergaji. Nah, sekarang sih udah lumayan itu ya, lumayan terarah. Nah, paling nanti ini saya mau lakukan pemangkasan lagi di bagian inilah ya, atau sementara kita biarkan dia dulu tumbuh membesar bagian ranting ini ya, kita biarkan dia tumbuh agak besar. Nah, baru nanti kalau ini bunganya udah rontok kita lakukan pemangkasan. Jadi itu bonsainya itu udah mulai kelihatan arah geraknya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan yang saya suka dari pohon bonsai srikaya ini, dia di bagian akarnya ini bonggol ini teman-teman ya, agak enak dilihat. Kenapa? Soalnya akarnya itu miring begitu teman-teman, keluar dari sini ya dia miring gitu begitu, jadi kelihatan angle view-nya tuh sangat bagus ya. Ini akarnya di sini teman-teman, sampai makanya ini Pak Tua bisa duduk di sini. Ini akarnya miring begini, miring begitu. Nah, ini juga akarnya keliling teman-teman ya. Ini sangat bagus ya, sangat itu bonggolnya udah enak dilihat di sini. Dan ini agak meliuk ke situ, agak seolah-olah kayak tertiup angin ya. Ini karena saya lakukan pemangkasan dahan cabang utama di sini nih. Ini ya, belakangan baru di sini satu yang cabang yang di sini. Nah, jadi dia kelihatan lebih proporsional, nggak besar lurus, nggak besar sampai ibaratnya tuh kalau dia bonggol di pangkal sini, ini harus besar terus mengecil, jangan dia besar semuanya besar besarnya tuh rata, jangan. Jadi kesannya tuh bonsai kan harus di bawahnya besar, mengecil, jadi lebih kelihatan proporsional teman-teman. Nah, ini sih udah agak enak dilihat ya, karena kita tuh harus berani pangkas batangnya, cabangnya, batang utama, cabangnya ya, dan ranting-rantingnya, dahannya, kita harus berani. Nah, kalau yang bagian ini kan masih lurus nih ya, ini kan masih kelihatan lurus nih cabang yang ini nih. Nah, ini saya sementara biarkan dulu dia tumbuh ranting-ranting cabang-cabang yang lain nih, yang kecil-kecil nih rantingnya, saya biarkan dulu dia tumbuh besar. Nah, nanti kita mau posisikan cabang ini agar kelihatan meliuk. Nah, kita tinggal lihat pilih mana cabang yang kita buang, dia meliuknya kemana ya, tanpa harus dikawatin ya, nggak perlu pakai kawat teman-teman ya. Sekarang kalau kita teman-teman misalnya mau belajar bonsai kan, mau kawatin mau bikin dia kelihatan meliuk, nggak perlu pakai kawat ya. Kita biarkan dia tumbuh agak membesar ya, dan cabangnya udah tumbuh ya seukuran lebih dari 3 buah lidi lah ya. Baru kita lakukan pemangkasan sesuai dengan arah gerak yang kita inginkan. Misalnya ini ada cabang di sini, dia meliuknya kemana ya, geraknya kemana, kita buang yang
arah geraknya kita tidak mau, ya kita buang. Nah, nanti yang misalnya dia udah meliuk ke sana, kita biarkan yang di sana tumbuh cabang lagi, dan nanti kita mau lihat arah geraknya mau meliuk kemana lagi, kita pangkas lagi. Jadi nggak perlu dikawatin teman-teman, ya nggak usah pakai kawat, lebih bagus, lebih kelihatan tuh natural teman-teman. Nah ini kan seperti ini, ya makanya saya bilang yang bagian ini kan agak gimana gitu ya. Paling nanti saya biarkan dulu, baru setelah dia bunganya rontok atau apa kan, kita bisa lakukan pemangkasan di sini, ya pemangkasan di sini. Kalau sekarang saya pangkas kan agak sayang ya, soalnya ini ada calon buahnya teman-teman, ada bunga di sini nih, di bagian ini nih. Makanya saya sampai sekarang saya nggak mau pangkas dulu, saya biarkan dulu. Kalau misalnya sini nggak ada bunga, nggak ada apa, ini mungkin udah saya pangkas dari kemarin teman-teman. Soalnya arah geraknya itu agak gimana ya, nggak proporsional di bagian sininya. Kalau nggak ada bunga di sini, udah saya pangkas dari kemarin nih di bagian sininya. Sementara ya seperti ini teman-teman. Nah ini juga ada cabang kecil di sini. Sebenarnya kemarin kan agak tinggi nih, ya, agak tinggi sampai di sini lah. Nah makanya ini saya potong sampai pendek. Nah ini kan ada tumbuh lagi tunas. Nah ini saya bisa lihat dia arah geraknya kemana. Nanti kalau udah besar lagi, nanti saya pangkas lagi. Jadi dia nggak lurus, ya tampilannya nggak lurus. Jadi kita bisa pangkas sesuai arah gerak. Jadi nggak perlu pakai kawat teman-teman, ya. Kita biarkan dia tumbuh cabang. Nah nanti kita pangkas sesuai arah geraknya. Jadi nanti kalau udah membesar, dia tumbuhnya tuh seolah-olah tuh meliuk, ya seolah-olah tuh tumbuhnya tuh meliuk dan dikawatin, padahal nggak ada pakai kawat, hanya karena kita lakukan pemangkasan sesuai arah geraknya, ya. Nah, teman-teman bisa lakukan tips seperti ini. Ini udah saya coba dan berhasil teman-teman, tanpa harus pakai kawat. Kalau pakai kawat kayaknya kurang natural teman-teman. Kalau seperti ini kita pangkas-pangkas seperti ini, dia kelihatan lebih natural, ya. Saya pernah terapkan sebelumnya di bonsai mustam. Teman-teman tahu sendiri itu mustam ya, walaupun dahannya kecil, kalau dikawatin agak riskan karena kambiumnya itu lapuk, ya kayunya itu dahannya itu lapuk teman-teman. Makanya sejak saya lihat mustam seperti itu, saya mau dibikin dia meliuk. Nah saya lakukan pemangkasan sesuai arah gerak, jadi nggak perlu pakai kawat teman-teman. Nah ini sudah enak dilihat teman-teman tuh, ya. Apalagi kalau kita lakukan pemangkasan di sini. Ini cuman saya sayang nih ada bunganya nih, ya. Jadi nggak saya apa-apain dulu. Ini kan enak dilihat tuh, ya. Liukannya tuh bukan dikawatin ini liukannya karena pemangkasan tuh. Jadi nggak terlalu lebat lagi seperti yang dulu. Kalau dulu lebat tuh arahnya tuh gimana ya, nggak teratur teman-teman. Kalau ini kan teratur, ya. Udah mulai ada kelihatan arah geraknya mau digimanain. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, sebelum kita melanjutkan lagi, kita ngopi dulu. Mari. Oh ya teman-teman, ini baru saya lakukan penyiraman ya. Ini udah memasuki hari ketiga baru saya lakukan penyiraman. Kemarin saya coba 2 hari nggak siram, hari ketiga baru saya siram. Kenapa? Soalnya ini ada tumbuh bunga calon buah ya, itu selalu bunganya rontok, jadi nggak bisa sampai jadi buah. Nah karena saya penasaran, belum pernah lihat bonsai yang saya tanam sendiri berbuah, itu saya mau coba sampai usahakan berhasil jadi buah. Makanya saya cari literasi di YouTube ya, agar bunga serikaya tuh tidak rontok, caranya gimana. Kalau yang saya pelajari, yang saya terapkan ya, cuman yang kayaknya yang lebih masuk akal tuh penyiraman dikurangin, ya. Jadi dilakukan hanya 3 hari 1 kali.
Nah, ini saya terapkan. Soalnya kalau yang pemupukan itu kayaknya nggak berhasil teman-teman. Mau pemupukan gimana kayaknya nggak berhasil, tetap rontok. Ya, yang satu-satunya cara ya kita lakukan pengurangan penyiraman. Misalnya kita dulu setiap hari, nggak usah setiap hari, jadi kita kurangin aja 3 hari sekali ya. Nah, karena ini musim kemarau, jadi saya lakukan 3 hari sekali penyiramannya. Dan masih hidup kok teman-teman. Tadi pagi baru saya siram, ini masih ada kelihatan basah batangnya. Nah, ini yang saya lakukan tipsnya sih. Soalnya kalau ini udah jadi buah teman-teman, waduh, mungkin ini salah satu pohon yang paling saya sayang nih. Soalnya Srikaya itu, aduh, buahnya itu pokoknya sangat unik lah. Ya. Nah, ini daunnya masih kecil-kecil karena tunasnya baru tumbuh. Kalau kemarin-kemarin itu masih botak teman-teman. Nah, supaya teman-teman ya mau pohon Srikayanya berbuah ya atau keluar bunga, itu yang harus dilakukan bukan pemupukan teman-teman. Ya, jangan selalu percaya dengan apa yang dikatakan orang ya. Nggak selalu harus pemupukan. Ya, yang paling utama itu pemangkasan. Jangan ragu-ragu tuh pangkas ya, jangan sayang-sayang, harus pangkas. Itu saya terapkan, itu benar-benar berhasil teman-teman, daripada pemupukan. Ya, kalau kita kasih pupuk, kita nggak pangkas, itu sama aja nggak akan berhasil. Tapi kalau kita nggak kasih pupuk ya teman-teman, tapi kita lakukan pemangkasan, tingkat keberhasilan itu 80% daripada hanya dikasih pupuk tapi tidak melakukan pemangkasan. Sebenarnya tanpa pemupukan kita lakukan pemangkasan, itu tingkat keberhasilan 80% teman-teman. Boleh percaya teman-teman, karena saya udah terapkan cara pemangkasannya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan ragu lah kalau untuk misalnya supaya dia berbuah ya. Apalagi teman-teman misalnya tanam dari biji udah setinggi hampir 1 meter lah ya. Jangan ragu untuk pangkas yang apa tuh, yang dahan lurus, misalnya belum keluar cabang. Kita jangan ragu, pangkas saja ya. Mau pangkasnya panjang nggak apa-apa, nanti dia akan tumbuh cabangnya tumbuh panjang, pangkas lagi ya biar dia tumbuh cabang lagi. Dengan cara begitu akan cepat keluar bunga teman-teman ya. Kalau yang ini sih ini sih saya nggak perlu ragu-ragu lagi untuk melakukan pemangkasannya. Karena apa, ini bonggolnya aja udah selengan teman-teman, bonggol ini ya. Biasanya saya lihat yang orang punya udah berbuah, dia ada sejari, ukurannya cuma sejari ini ya, sejari telunjuk tapi udah berbuah. Apalagi yang kita bonggolnya ini selengan teman-teman ya. Jadi tingkat keberhasilan nanti berbuah atau berbunga atau berbuah itu lebih besar ya. Tapi dengan cara kita harus rajin pangkasnya. Ini saya hanya nunggu waktu aja, kalau bunganya udah rontok ini yang saya pangkas teman-teman, bagian sini ya, atau bagian sini saya pangkas. Oke teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman misalnya yang jarang lihat pohon bonsai Srikaya, ini salah satu-satunya saya yang bahas ini bonsai Srikaya ya, bukan yang ukuran segini teman-teman. Ini ukuran bonggolnya aja ada segini. Teman-teman bisa cari di YouTube, pasti jarang ketemu yang ukurannya segini, paling segini. Itu pun masih dalam proses pengawatan, proses pemangkasan ya. Kalau punya saya ini udah boleh dibilang udah jadi ya, hanya tinggal tentukan arah geraknya nih teman-teman tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.